Rango sekalinya bergerak, sumpah ngeri banget, dampaknya juga besar banget. Memang terasa kalau dia bos besar perusahaan Stomach. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 35. Episode ini dibuka dengan Rango yang memperingati Lisel serta Jeep. Kalau permintaan 10 juta Dark Snake itu akan membutuhkan banyak banget bahan baku, yang berarti mereka harus menculik manusia secara massal. Dengan menculik manusia dalam jumlah yang sangat banyak akan membuat manusia, terutama pemerintah dan pihak keamanan di dunia manusia, mengetahui tindakan para Granut selama ini menculik manusia, dan hal ini bisa berpotensi menjadi masalah bagi perusahaan Stomach itu sendiri. Karena seharusnya dengan semakin banyaknya orang hilang secara misterius, pihak keamanan pasti akan menyelidiki kasus ini, apalagi orang hilangnya dari berbagai negara yang bisa menjadi kasus skala internasional. Dan jika ketahuan penculiknya adalah makhluk asing dari dunia lain, apalagi ini pemerintah langsung atau dari presiden langsung di dunia lain yang memerintahkan terjadinya penculikan di dunia manusia ini, bisa terjadi perang antar dua dunia, dunia Granut dan dunia manusia, yang bisa melibatkan semua negara di bumi dengan pasukan militernya. Sepertinya Jeep juga menyadari potensi ancaman ini, tapi sebelum dia bisa ngomong, dia sudah dipotong oleh anak papi, anak presiden, yang bilang kalau ini permintaan dari papanya, jadi harus dituruti, layaknya anak pejabat yang berlindung di bawah ketek bapaknya. Sementara itu kita berpindah ke Happy Parade. Terlihat Soma sudah mempersiapkan 100 Gochizo lagi semenjak pertarungan sebelumnya melawan Pak Magen. Jadi mungkin semenjak itu Soma makan cemilan terus hingga sudah ada banyak banget Gochizo di Happy Parade, sampai sudah sulit untuk disembunyikan kalau tiba-tiba ada datang tamu ke sana. Karena di sana tiba-tiba muncul Ritsu Sato, teman Sachika yang dulu sempat ditolong oleh Soma juga. Kini dia kembali untuk meminta bantuan membuat merchandise untuk nantinya dia menonton konser sebagai dukungan untuk idol, grup band idolanya yaitu UMA. Kemunculan Ritsu Sato di sini berhasil membawa keceriaan dan kelucuan di awal episode ini. Apalagi nama bandnya itu UMA, yang bisa dibaca Uma atau kuda dalam bahasa Jepang. Dan benar, semua personilnya memakai topeng kuda. Aku nggak tahu apakah ini benar band ini ada di dunia nyata. Kalau kalian tahu bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Karena kalau aku cek di wiki, yang jadi band Uma ini katanya Crab Kenny Club. Tapi konser Uma ini sepertinya akan berperan besar pada episode minggu depan, karena mereka akan konser di tempat yang besar. Kalau dilihat dari pergerakan Rango yang mengincar tempat-tempat ramai, mungkin konser ini akan menjadi target selanjutnya dari Rango. Karena selama Soma membantu Ritsu Sato, Rango sudah mulai bergerak dan gak main-main. Memang selayaknya mantan bos besar, targetnya langsung skala besar, bahkan di lokasi yang sangat ramai. Dan pergerakannya pun penuh strategi. Pertama, dia meminta bantuan pada Niep. Dia meminta sebuah alat misterius, dan alat itu kemungkinan berisi racunnya Lakia yang sebelumnya pernah Lakia gunakan untuk membuat manusia kesenangan hingga nggak bisa bergerak. Dan menurut keterangan Lakia, Rango lah yang menyuruhnya melakukan hal itu karena Rango sudah menyadari kemampuan racun milik Lakia. Dan saat Lakia dimodifikasi, mereka juga mengambil sampel racunnya Lakia. Nah, alat yang diminta Rango pada Niep ini kemungkinan bisa menyemburkan racunnya Lakia agar Rango bisa dengan mudah menangkap lebih banyak manusia. Dan sepertinya alat ini tidak hanya satu. Tapi yang menarik di sini, Rango bisa tetap terlihat santai ngomong dengan Niep, padahal sebelumnya sudah jelas-jelas Niep mengkhianatinya dan berpihak kepada Pak Presiden. Seolah Rango ini sosok kakak yang membiarkan apa saja keputusan adiknya. Apapun yang akan mereka lakukan, entah itu mendukung keputusan adiknya meski itu bertentangan dengan tindakan dia, atau dia memang nggak peduli sama sekali. Karena di sini terlihat dia bisa ngobrol santai dengan Niep. Begitu juga dulu saat dia melihat Soma beraksi, bahkan sekarang juga. Seperti tidak ada kemarahan dan kebencian di dalam dirinya Rango. Nah, dengan alat yang diberikan oleh Niep ini,
ini Rango serta agen dan pekerja paruh waktunya bisa dengan mudah menculik orang dalam jumlah yang besar seperti di pesawat, kapal pesiar, bahkan stadion. Selain tempat-tempat itu penuh dengan keramaian, pastinya orang-orang di sana sedang senang-senangnya, apalagi kalau ditambah dengan racunnya Lakia. Pastinya Rango mendapatkan human press berkualitas sangat tinggi, dan kejadian orang hilang ini sampai masuk ke dalam berita TV juga. Mungkin dulu kasus orang hilang dan Kamen Rider cuma dianggap sebagai mitos atau rumor yang tersebar di internet saja, tapi kini baru benar-benar sampai diberitakan secara nasional. Dan mungkin seharusnya dengan semua orang menghilang di kapal pesiar, bisa jadi kasus penculikan ini menjadi kasus skala internasional, bukan cuma di Jepang saja, karena kita tahu kapal pesiar pastinya banyak orang-orang asing di sana. Karena sudah diberitakan di mana-mana dengan kasus orang hilang lebih dari 30.000 orang, Bang Yanto, Soma, serta Lakia juga tahu kejadian ini. Ritsu Sato pun menyadari kalau kejadian ini pernah terjadi, yang mungkin itu kejadian yang Ritsu maksud adalah kejadian saat Lakia menculik orang secara massal dulu. Dan saat Soma berkumpul di tempat Pak Suga, Lakia pun menyadari ada kesamaan kasus kali ini dengan perbuatannya dulu yang membuat dia merasa bersalah atas perbuatannya dulu. Bahkan dia juga menanyakan apakah Sachika tahu perbuatannya dulu, karena seperti yang kubilang tadi, pada penculikan manusia kali ini Rango juga memanfaatkan racun yang dimiliki oleh Lakia sehingga membuat Lakia kembali merasa bersalah, tapi dia tidak ingin orang dekatnya tahu perbuatannya dulu. Dan perasaan ini mirip seperti Soma dulu yang takut identitas Granulnya terungkap oleh Sachika dan juga Bang Yanto. Yang menarik di sini kata-kata Bang Yanto untuk tetap mengingat rasa bersalah itu, untuk terus maju dan menebus rasa bersalah itu. Jadi Soma dan Bang Yanto pergi mencari Rango di lokasi tempat keramaian, sementara itu Lakia pergi ke tempat kakek Dente. Dan ternyata minggu lalu kita kena prank, kakek Dente ternyata belum meninggal, dia masih hidup, cuma tertidur saja, dan sepertinya dia sudah sehat-sehat saja, baik-baik saja kondisinya. Di sini Lakia meminta bantuan kakek Dente untuk membuat penawar racun untuk melawan alat yang dibuat oleh Niep. Yang kini alat itu sudah dibawa oleh Granut yang menyamar sebagai pramugari, dan Granut itu berhasil dilihat oleh Gochizo-nya Soma, hingga Soma juga datang ke bandara dan masuk ke dalam pesawat. Mungkin karena semua orang sudah dirubah menjadi human press, hingga Soma bisa dengan mudah masuk ke dalam pesawat itu. Tapi saat Soma berusaha menghentikan agen dan para Granut di sana, tiba-tiba ada medan energi yang melindungi mereka, dan itu adalah kekuatan dari Rango yang ternyata juga ada di dalam pesawat itu. Hingga terjadi pertarungan Soma melawan kakak tertuanya. Di sini Rango benar-benar digambarkan sangat kuat, jauh lebih kuat dari musuh yang dilawan oleh Soma selama ini. Bahkan hanya dengan auranya saja bisa membuat Soma terpental kembali ke wujud manusianya, bahkan sampai menghancurkan sebuah pesawat. Bahkan saat melawan Lakia dan Bang Yanto dengan form terkuat mereka, Lakia sempat menggunakan kedua formnya dan Bang Yanto langsung menggunakan Prape Custom. Mereka tidak bisa menyentuh Rango sama sekali, sedikit pun tidak bisa menyentuh Rango. Bahkan ini Rango masih menggunakan wujud manusianya. Dia bisa bertarung dengan santai melawan mereka berdua dengan wujud terkuat mereka saat ini. Bahkan mereka bertiga bisa dikalahkan. Oh ya, sebelum melawan Rango sudah dikonfirmasi kalau Rango lah yang membunuh ibunya Hanto. Padahal sudah kelihatan juga di flashback masa kecilnya Soma, dan siapa penculik dari ibunya Hanto bisa dianggap cuma pekerja paruh waktu biasa saja. Toh otak dari penculikan itu tetap si Rango, dan yang mengeksekusi ibunya Hanto tetap si Rango juga. Karena Rango bisa membuat pelindung dari medan energi yang bisa menahan setiap serangan Yanto dan Lakia, Rango juga memiliki pedang besar yang bisa dengan mudah mengalahkan Bang Yanto dan Lakia. Bahkan sepertinya Rango juga berhasil merusak Prastamgir milik Lakia. Selain itu, Rango juga bisa berpindah tempat dengan sangat cepat, seperti saat dia menangkap Soma. Dengan sekejapnya dia bisa menangkap Soma dengan berpindah tempat. Saat Rango menangkap Soma di sini terjadi perbincangan yang kembali memperlihatkan masa lalu. Bagaimana Soma pertama kali diperkenalkan oleh ayah mereka, dan dari gambaran ini aku rasa wajar mereka
tidak suka pada Soma karena ayah mereka tiba-tiba memperkenalkan istri baru yang langsung memiliki seorang bayi dan beda spesies. Tanpa ada basa-basi dan nggak bisa dibantah juga, bahkan mereka langsung diancam oleh ayahnya agar tidak menyentuh istri baru dan anak barunya ini. Ditambah seperti saat ulang tahun si kembar, ayah mereka lebih memperhatikan anak barunya ini dan seolah mencampakkan mereka. Itulah kenapa Rango bilang sejak Soma muncul keluarga Stomach jadi berubah. Tapi sayangnya kita nggak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibilang oleh Rango hingga membuat Soma langsung emosi karena kata-kata Rango ini sengaja ditutup dengan suara pesawat. Karena emosi, Soma langsung menggunakan form over mode, tapi kekuatan dahsyat dari over mode yang bisa one punch Pak Magen bisa dengan mudah ditahan oleh Rango. Bahkan final form Kamen Rider Gabu ini bisa dengan mudah dihempaskan dengan satu tebasan oleh Rango. Dan dengan wujud full granutnya yang memiliki bentuk seperti naga, serangan finisher dari over Gabu sama sekali tidak berarti baginya. Hingga karena sudah menggunakan finishernya, semua Gochizo pada Gochipod akhirnya habis dan Soma kembali ke wujud manusianya. Tapi beruntung saat mereka akan dihabisi oleh Rango, dengan semburan dari Gabunya, Soma dengan cepat bisa berubah ke Blizzard Form untuk menahan Rango dengan kekuatan esnya hingga mereka berhasil kabur yang juga menutup episode kali ini. Menurutku ini baru lawan yang cocok untuk debut form baru karena sudah terasa banget semua form yang dimiliki oleh Soma saat ini nggak bisa melawan Rango. Jangankan melawan, nyentuh saja nggak bisa. Jika benar Rango yang sekuat ini kalah dengan kekuatan Master Gabu minggu depan, berarti benar penerapan form Gabu seperti Burning Agito ke Shining Agito. Dari form yang sangat kuat tapi susah dikontrol, menjadi form yang lebih slim dengan kekuatan yang lebih stabil atau mungkin lebih kuat dari Over Gabu. Dan mungkin karena kecepatannya, Rango nggak bisa memprediksi serangan Soma hingga dia kesulitan membuat perisai untuk menahan dari mana arah serangan Soma. Tapi di sini terlihat Rango juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi untuk berteleportasi. Dan kalau Rango yang sudah sekuat ini nggak jadi final boss, aku penasaran nanti final bossnya bakalan sekuat apa. Karena debut Rango di sini sudah mengerikan banget, apalagi kalau dilihat dari jumlah manusia yang menjadi korbannya. Tapi tetap ada detail kekurangan minor yang bisa dimaklumi pada pertarungan akhir episode ini. Saat Rango meledakkan pesawat, harusnya terjadi keributan dari pihak bandaranya. Minimal ada regu penyelamat atau ada pemadam kebakaran yang meluncur ke sana untuk memadamkan api kebakaran di pesawat. Tapi di sini masih terlihat tenang-tenang saja. Dan beberapa saat kemudian terlihat di belakang Rango di lokasi pertarungan itu, pesawat itu sudah menghilang bersih tanpa ada sisa sedikit pun, tanpa ada puing-puing bekas kebakarannya. Dan detail kecil yang mengganggu lainnya, itu pedangnya Rango kelihatan banget properti, sampai ujungnya terlihat ketekuk di beberapa momen. Tapi itu hal minor, bisa kita maklumi. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian dengan debut Rango yang akhirnya turun tangan di episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Rosatsu.